Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, salam satu roh. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya bersuka cita dan ingin berbagi dengan kita semua tentang bagaimana kisah seorang yang luar biasa yang tertulis dalam Alkitab yang sungguh bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saya membaca dalam kitab Daniel. Pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit bagaimana Daniel dan bagaimana hubungan Daniel dengan Tuhan. Daniel sendiri, kalau saya katakan, dia memiliki arti Allah adalah hakimku. Dan pengertian nama Daniel yang artinya Allah dalam adalah hakimku, itu sungguh-sungguh dia imani, dan segala sesuatu dalam kehidupannya dia selalu memandang kepada Allah, dan sungguh dia meletakkan Allah sebagai hakim dalam kehidupannya. Ada dua ayat yang akan saya baca sebentar. Kita lihat dalam Daniel 10 ayat 11 sampai 12. Demikian firman tertulis. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkan firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dalam cerita ini, itu adalah cerita tentang masa tahun ketiga Daniel menghadapi berbagai macam pencobaan di daerah itu. Nah, Daniel waktu itu kita ketahui bahwa dia adalah orang yang diambil oleh Raja Nebukadnezar dari Yehuda untuk dia ditaruh di Babylon, dan dia dibawa sebagai tawanan. Tetapi pada akhirnya karena hikmat Tuhan, karena roh Tuhan ada pada dirinya, sehingga dia di sana bukan sebagai tawanan, tetapi pada akhirnya dia ada sebagai orang yang dianggap sangat bijaksana. Dia bahkan diangkat sebagai perdana menteri yang di bawah kaisar, nomor 3 di bawah kaisar. Dan bukan hanya zaman Nebukadnezar, tetapi zaman anak-anak sampai kepada beberapa raja di bawah Nebukadnezar, Daniel masih dianggap sebagai orang yang berhikmat. Saya tergugah dengan apa yang tertulis dalam Daniel 10 ayat 12 itu, ketika Daniel sedang ketakutan, ketika Daniel sedang bergumul, ketika dia sedang memandang Allah. Dia berada di pinggir sungai waktu itu, dan dengan kondisi yang dia berduka, ya. Kemudian ada satu sosok yang luar biasa hadir, dan dia berkata, jangan takut, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Wow, saya lihat, bayangkan ketika kita menghadap Tuhan, kita menyampaikan apa yang kita pikirkan kepada Tuhan, kita sampaikan pergumulan kita kepada Tuhan, kemudian serta-merta Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk bilang kepada kita, jangan takut karena aku telah mendengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian. Saya baru mengalami diizinkan Tuhan mengalami ujian, dan saya baru mengalami operasi dalam 10 hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Dan
salah satu gembala senior yang merupakan orang tua rohani, sebelum saya masuk ruang operasi, dia bilang sama saya, dia telepon berulang kali, dia sampaikan demikian, sampaikan di hadapan Tuhan sebelum kau masuk operasi, Tuhan, ku serahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Saya lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir, Tuhan, betul, Tuhan, aku serahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu, dan beri aku pengertian. Beri aku pengertian kenapa Tuhan izinkan aku berada dalam posisi seperti ini. Artinya jangan sampai malaikat mautlah yang menguasai nyawa kita, tetapi kita serahkan nyawa kita kepada Allah. Dan yang kedua, pengertian mengapa Tuhan izinkan, sehingga segala sesuatu yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak sia-sia, tidak berlalu tanpa mengandung nilai yang membangun rohani kita atau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ketika saya membaca kitab Daniel ini, saya terberkati. Saya berpikir, ini Tuhan, alangkah bahagianya ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan malaikatnya dan malaikat itu mengatakan bahwa, hai anakku, pergumulanmu, hai anakku, permohonanmu, hai anakku, pertanyaanmu itu masuk di hadapan Tuhan sejak hari pertama, sejak engkau memikirkannya dan sejak engkau meminta pengertian dari apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hakikat dari kehidupan kita sering nyanyikan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Terkadang kita nyanyikan hidup ini lebih daripada segala sesuatu. Ketika kita bisa bangun pagi, ketika kita bisa menikmati lagi udara yang baru, ketika kita bisa melihat lagi pasangan kita, ketika kita bisa melihat lagi anak-anak kita. Ini satu berkat Bapak Ibu Saudara. Dan kehidupan inilah akan kita bawa kemana? Kehidupan inilah yang akan membawa kita kepada satu tujuan ilahi, kepada destiny yang Tuhan mau, atau pikiran kita dibawa kepada sesuatu yang bukan rencana Tuhan dalam kehidupan. Artinya di dalam pergumulannya Daniel pada waktu itu, di dalam masa kesesakannya, di dalam masa kesulitannya, Daniel itu dia menaikkan permohonannya kepada Tuhan dan Tuhan mendengarnya. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kemudian disampaikan lagi demikian, bahwa aku mendengarkan engkau ketika engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Saya membaca kitab Daniel berulang-ulang dari pasal 1 sampai pada akhirnya, dan sampai di pasal 10 ini. Saya melihat mengapa Tuhan engkau begitu dekat dengan Daniel. Mengapa dikatakan bahwa aku Allah, mengatakan Daniel engkau adalah orang yang dikasihi. Di dalam ayat ke-11 tadi sudah kita baca, Daniel 10 ayat 11 tadi sudah kita baca. Dikatakan kepadanya, Daniel engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Luar biasa ketika Allah mengutus malaikatnya, mengutus Roh Kudus untuk menjadi bagian orang-orang yang dikasihi oleh Allah, dan setiap permohonan Daniel didengar dari pertama kali dia memiliki niat untuk disampaikan kepada Tuhan. Mengapa hal ini menjadi bagian Daniel? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya melihat bagaimana karakter Daniel dari pertama kali pasal 1 bercerita kepada kita ketika Daniel pertama kali dibawa ke Babel. Daniel sampaikan bahwa jangan berikan dia makanan raja.
Daniel tetap pada posisi di mana dia adalah orang benar. Daniel adalah suku Yehuda dari Israel Utara, dan dia katakan, jangan berikan kami makanan raja. Waktu itu Daniel datang berempat. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, Daniel dengan 3 temannya, ya maksudnya bukan datang, dia dibawa itu dengan 3 temannya dan orang-orang lain. Tetapi 4 orang ini memiliki sikap dan karakter yang tidak tergoyahkan oleh apapun yang ada di sekitarnya. Mereka diangkat sebagai orang-orang pandai di dalam kerajaan, tapi mereka tetap memiliki nilai sendiri, tidak terpengaruh oleh apapun. Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini banyak hal yang bisa mengeluarkan kita daripada aturan yang benar, keluar daripada kebenaran. Ada banyak hal, terutama anak-anak kita, bagaimana mereka melibatkan diri dengan gadget lebih banyak. Ya, apalagi dengan sekolah online pada saat ini, di mana anak-anak dipaksa untuk pegang HP. Sehingga kalau dulu kita bisa batasi mereka untuk pegang HP, sekarang sekolah dari bangun pagi mereka sudah pegang HP, Bapak Ibu Saudara. Hal itu bisa membawa anak-anak kepada sikap yang salah. Kita sendiri pun sekarang rapat pun kita melalui HP, melalui media sosial. Itu membuat kita berada kepada kondisi yang harus kuat bahwa media sosial yang ada itu hanya dipakai untuk membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, bukan membawa kita untuk melihat hal-hal yang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika Daniel dan kawan-kawannya dibawa ke Babel, mereka tetap pada nilai yang mereka punya di negeri asal mereka. Mereka adalah orang-orang yang hanya memandang matanya kepada Tuhan. Ya, yang pertama saya katakan tadi, kita lihat pertama adalah Daniel orang yang teguh pada nilai kebenaran yang sudah dia ketahui. Ya, dia katakan kepada pemberi makan, penanggung jawabnya, jangan beri kami makanan raja, jauhkan kami dari anggur dan makanan-makanan mewah raja. Dan terbukti pada akhirnya ketika mereka dicek, mereka lebih sehat dan mereka lebih memiliki hikmat. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kalau saya lihat Daniel dan kawan-kawannya selalu menyembah Tuhan. Itu minimum 3 kali sehari dia naik ke atap dan dia menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dalam sehari, Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita dalam setiap kehidupan kita senantiasa mengingat kepada Tuhan? Kita bersyukur dengan kematian Kristus, hubungan kita dengan Allah tidak dibatasi oleh tirai. Kita bisa langsung menghadap kepada Allah, kita bisa langsung menyampaikan, dan kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sudahkah kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan melebihi kebutuhan kita akan apa yang kita rasakan dengan panca indera? Sudahkah bibir pikiran kita selalu mengatakan, selalu memikirkan, selalu menyampaikan, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan? Daniel dan teman-temannya, Bapak Ibu Saudara, dia selalu datang kepada Tuhan dalam menghadapi setiap apapun. Sehingga kemudian dalam cerita ini, ketika raja bermimpi, ketika semua tokoh katakan orang berhikmat dan orang bijaksana yang ada di kerajaan itu dipanggil, tidak ada yang bisa dan mereka semuanya mau dihukum mati. Daniel bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menaruh mimpi raja itu, bahkan dia menaruh pengertian. Saya rasa tidak ada orang di dunia yang bisa mengerti, bisa tahu apa mimpi seseorang, Bapak Ibu Saudara. Yang tidur dia, yang mimpi dia, kita yang harus datang dan menceritakan mimpinya. Itu hal yang tidak masuk akal buat saya. Tetapi oleh karena hikmat dari Tuhan, Tuhan menyampaikan itu dalam Daniel, kepada Daniel, dan Daniel bisa menyelamatkan sekian banyak kehidupan dan kemarahan raja, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua tadi, Daniel dan teman-temannya, dia menyembah Tuhan dalam setiap waktu. Dia mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupannya.
Yang ketiga, saya melihat Daniel ini orang yang tetap kepada apa yang sudah dia pegang atas janji-janji Tuhan. Ketika waktu itu raja mengatakan bahwa dia hanya boleh, semua orang yang menaikkan permohonan bukan kepada raja, dia akan dihukum mati. Dan pada akhirnya Daniel harus masuk ke gua singa karena dia tetap berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita melihat pada akhirnya justru mujizat yang lebih besar yang menjadi bagiannya Daniel. Terkadang ketika kita diperhadapkan pada satu masalah dan kita tidak mengerti, Tuhan mengapa engkau izinkan, ternyata hal itu adalah sarana Allah untuk menunjukkan kebesarannya melalui mujizat yang sepertinya tidak mungkin kita lakukan. Kemarin ketika saya menghadapi operasi Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan menunjukkan mujizat yang saya semakin yakin, yang membuat kami satu keluarga melihat bahwa wow, Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia melakukan hal yang dahsyat yang tidak dapat kita lakukan secara manusia. Ketika Daniel masuk ke gua singa Bapak Ibu Saudara, ternyata terjadi keselamatan dan tidak terjadi apapun dalam tubuh Daniel. Bahkan ketika Daniel keluar, mereka tidak melihat, mereka tarik Daniel, mereka tidak melihat satu luka apapun. Dan ketika orang itu dan seluruh keluarganya yang memfitnah Daniel itu dimasukkan ke dalam gua singa, mereka tercabik-cabik, yang menunjukkan bahwa bukan singa ini sedang kenyang, tetapi bahwa memang mujizat terjadi dalam kehidupan Daniel. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, saya melihat dalam mujizat ini menunjukkan bahwa kehidupan Daniel adalah orang yang memiliki bau roh Allah atau memiliki roh Allah dalam kehidupannya. Dia bukan manusia yang berbau daging sehingga katakanlah singa itu tidak tertarik. Apakah kehidupan kita sudah berbau roh Allah? Apakah kehidupan kita ataukah kehidupan kita masih berbau daging? Itu menjadi perenungan bagi saya secara pribadi. Dan Bapak Ibu Saudara, yang tidak kalah penting, poin berikutnya adalah Daniel memiliki pergaulan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika dia menghadapi masalah, mendengar apa yang disampaikan oleh raja, yang dilakukan Daniel adalah Daniel pergi ke rumah dan dia mengumpulkan kawan-kawannya itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian dia meminta teman-temannya, mari kita berdoa bersama dan mari kita berpuasa sehingga Tuhan memberikan hikmat sehingga dia bisa menjawab apa yang diminta oleh raja. Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita menghadapi sesuatu, sudahkah kita datang atau kita bercerita atau kita meminta sharing kepada orang yang memang benar di hadapan Tuhan? Artinya dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Sudahkah kita memiliki pergaulan yang baik dalam kehidupan kita? Pergaulan yang membangun hubungan kita dengan Tuhan, pergaulan yang membawa kita lebih lagi mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan pergaulan yang sama-sama membawa kita semua untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kembali firman yang tadi disampaikan, firman yang ke-12, Daniel 10 ayat 12 tadi dikatakan, jangan takut sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mengerti kenapa apa yang disampaikan Daniel sejak hari pertama dia berniat itu sudah didengar Tuhan.
Dan yang kedua, ternyata kita mengerti bahwa Daniel merendahkan dirinya di hadapan Allah, sehingga Allah mengutus malaikatnya untuk datang ketika mendengar perkataan itu. Bapak Ibu Saudara, menjadi renungan bagi kita semua, buat saya, buat saudara juga, ketika kita ingin setiap apa yang kita gumulkan itu ada di dalam hati Tuhan. Sudahkah kita merendahkan diri kepada Tuhan? Dan sudahkah kita mengikuti apa yang Daniel berikan contoh kepada kita? Ya, seperti tadi disampaikan, Daniel dia hanya makan makanan yang Tuhan izinkan. Daniel bergaul dengan orang-orang yang tepat. Kemudian Daniel hidupnya menyembah Tuhan, ya, 3 kali sehari menyembah Tuhan. Dia tahan uji terhadap semua yang diizinkan dan dia tetap hanya memandang kepada Tuhan. Kalau kita melakukan seperti apa yang dicontohkan Daniel dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita hanya memandang kepada Tuhan. Dan tadi dikatakan kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka saya yakin dan percaya bukan hanya Daniel, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjadi Daniel-Daniel di akhir zaman, di mana ketika kita naikkan persembahan kita, ketika kita naikkan pergumulan kita, ketika kita berniat merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu yang sama kita berniat, pada waktu itulah Tuhan akan mengirimkan para malaikatnya untuk mendengarkan dan menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Kiranya kehidupan kita selalu kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan apa yang kita gumulkan, kita pikirkan, semuanya adalah hal-hal yang berkaitan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini mungkin saya sudah berhenti menyampaikan, tetapi saya yakin dan percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita, membawa kita sehingga kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam satu roh.